Hujan deras mengguyur Kabupaten Bogor membuat puluhan pohon tumbang dan tiang listrik roboh. Jelang kedatangan Presiden Jokowi ke Bali, baliho Ganjar Mahfud dan atribut PDI Perjuangan dicopot Satpol PP. Demo pro-Palestina digelar warga Filipina di dekat kedutaan Israel. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar ya Anda? Ayah, apa kabar Ayah? Baik dong, senang sekali nih kita sudah ada di midweek ya. Iya, dan juga di hari pertama di bulan November. Nah, betul tidak terasa sekali. sudah menjelang tahun depan, tahun 2024 sudah semakin dekat ya. Dan ini juga sudah mulai masuk tahun politik ya, di mana Betul. sudah mulai nanti akan ada kampanye-kampanye yang dilakukan oleh sejumlah parpol dan juga baca pres dan juga baca Betul wapres. juga, dan informasinya pasti juga akan kami hadirkan di Ajus Pagi kali ini. Dan Ajus Pagi hadir kembali tentunya untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini pemirsa. Ya, dan selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Aya Nufus. Dan saya Bayu Pradana. Inilah Ajus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita ke informasi pertama. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bogor Selasa sore ini membuat puluhan pohon tumbang dan tiang listrik roboh. Ya pemirsa, hujan yang disertai angin puting beliung terjadi di wilayah Kecamatan Ciobas, Kabupaten Bogor. Akibatnya puluhan pohon tumbang serta tiang listrik yang ada di depan kantor Kecamatan Ciobas juga roboh. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Ciobas dan BPBD Kabupaten Bogor langsung membersihkan jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibat kejadian ini sempat terjadi penutupan jalan Ciobas serta pemadaman aliran listrik. Berikutnya kita ke Jawa Barat pemirsa, ratusan rumah di Kabupaten Bandung rusak akibatnya terjang angin puting beliung. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan ratusan rumah di desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung rusak. Selain rumah, angin kencang juga menyebabkan sejumlah pohon dan tiang listrik tumbang. Peristiwa yang terjadi Selasa sore ini tidak menimbulkan korban luka ataupun jiwa. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan tenda darurat dan perbaikan rumah. Pemirsa, sebuah truk tronton pengangkut kontainer terperosok ke dalam selokan dan mengakibatkan boks kontainer terlepas dari badan truk di Makassar, Sulawesi Selatan. Naas pemirsa, kontainer terjatuh dan menimpa 2 pengendara motor serta mobil yang tengah melintas. Diduga tak mampu mengendalikan kendaraan dan dalam kondisi remblong, sebuah mobil tronton pengangkut kontainer terperosok ke dalam selokan di perempatan Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya boks kontainer berukuran besar terlepas dari badan truk dan terjatuh hingga menimpa 2 pengendara motor serta pengendara mobil. Dalam peristiwa tersebut, salah satu pengendara motor yang merupakan pasangan suami istri langsung dibawa ke rumah sakit lantaran nyaris tewas tertimpa boks kontainer. Pasca kejadian ini, pengemudi mobil tronton langsung melarikan diri guna menghindari amukan warga sekitar yang langsung mengepung lokasi kejadian. Yang ditimpa apa mas? Motor dua. Motor 2? Iya, mobil yang timpanya ada kontainernya. Oh, so, 2 mobil juga ya? Dua mobil. Pengendara motor pak di mana pak? Yang dua orang kunci suami istri. Sebelumnya mobil tronton pengangkut kontainer yang melaju dari arah Jalan Muhammad Jufri menuju pergudangan Kima tiba-tiba kehilangan kendali dan rem tidak bisa berfungsi saat berada di turunan Jalan Galangan Kapal. Sopir yang sempat panik langsung membanting setir hingga terjatuh ke dalam selokan dan sempat menabrak sebuah mobil minibus mewah yang berada di depannya. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi.
Sementara itu sopir keberadaannya belum diketahui dan masih dalam pencarian polisi. Akibat kejadian ini arus lalu lintas dari dua arah di Jalangan Kapal sempat tersendat sejauh 5 km lantaran jalur hanya bisa dilalui dari satu arah saja. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusvin, iNews melaporkan. Kecelakaan truk tangki bermuatan minyak CPO dengan bus penumpang terjadi di ruas jalan Desa Dibung, Kabupaten Bangka Tengah. Meski kerusakan kedua kendaraan parah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Beginilah kondisi kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan pada Selasa pagi. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan rusak parah dan menghimpit badan kedua supir hingga alami luka parah. Hal ini juga menyulitkan proses evakuasi yang dilakukan polisi dan warga karena tubuh supir yang dalam kondisi terjepit. Selain para supir, penumpang bus juga alami luka meski dalam kondisi ringan. Seluruh korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abu Hanifah, Kota Koba. Yang truk Pino itu dari arah Pangkal Pinang menuju Tubali dan mobil bus dari arah Tubali menuju Pangkal Pinang. Tepatnya kejadiannya di Desa Nibung. Siap. Nah, tadi diperkirakan di sekitar jam 10 pagi tadi. Korban jiwa meninggal dunia tidak ada, tapi masih luka-luka. Hingga Selasa sore, polisi masih berupaya melakukan evakuasi kedua kendaraan dari badan jalan. Penyidikan pun masih dilakukan untuk mengetahui penyebab kejadian ini. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus terbakar di Jalan Trans Sulawesi menuju Majene, Sulawesi Barat. Bus terbakar saat mengangkut penumpang dengan tujuan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 30 Oktober 2023. Bus penumpang Lita rute Mamuju Makassar terbakar di Jalan Trans Sulawesi Mamuju Majene, Desa Pati, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Bus membawa penumpang tujuan Makassar, tiba-tiba terbakar saat melaju. Kebakaran membuat panik warga sekitar. Api berkobar hebat menghanguskan bus seisinya dan baru dapat dipadamkan setelah 2 armada damkar didatangkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat pompa AC mobil yang meledak hingga memicu percikan api dan mengakibatkan kebakaran. Jurusan menuju Makassar, terus penyebabnya itu diduga karena kompresor AC-nya meledak, gitu. Terus tindakan damkar, jadi kami langsung merespon begitu masuk panggilan, langsung menurunkan 2 unit armada, makanya kami langsung menurunkan juga. Kurang lebih api baru bisa kami kuasai kurang lebih setengah jam, tapi tidak ada korban jiwa, semua penumpang termasuk sopir selamat. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda 10 rumah di pemukiman padat penduduk di Tamalate, Makassar. Besarnya api membuat rumah yang saling berdempetan dan bermaterial kayu ini cepat terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar 10 unit rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga yang ada di lokasi kebakaran panik menyelamatkan diri dengan membawa barang berharga mereka. Sebagian warga juga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya warga ditambah lokasi kebakaran di dalam gang membuat petugas damkar Kota Makassar kesulitan menjangkau titik api. Petugas pun terpaksa menarik selang sejauh 50 meter untuk bisa memadamkan api dari jarak dekat. Menurut Ketua RW setempat, penyebab kebakaran tersebut diduga akibat lilin yang dinyalakan salah satu warga saat pemadaman listrik terjadi. Itu awalnya pas mati lampu. Lampu padam sekitar jam 6, masuk hampir jam 6 lewat.
tiba-tiba ada suara warga berteriak bahwa ada kebakaran. Dan info yang saya dapat di warga itu bahwa waktu mati lampu itu lilin dibakar. Rumah yang terbakar, objek ya, 10 rumah yang terbakar. Itu semi permanen atau apa? Jadi yang kami lihat di dalam semi permanen. Untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran yang sudah 2 kali terjadi di lokasi yang sama ini, pihak kepolisian dari Polsek Tamalete Makassar masih melakukan penyelidikan di lokasi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, 2 kios warung makan di Tanah Abang, Jakarta Pusat ludes terbakar. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG 3 kg saat memasak. Kobaran api dengan cepat melumat 2 kios warung makan di Jalan Penjernihan 1, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Warga pun panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api pun padam setelah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga api berasal dari ledakan tabung gas LPG 3 kg saat digunakan untuk memasak. Asap hitam tuh ngebul, gede banget. Nah, terus aneh dari rumah langsung jalan. Karena kan kita salah satu dari anggota Redcar. Bang, ini yang kebakar apa sih, Bang? Warung UMKM. Ada berapa warung, Bang? Ada kurang lebih 2 lah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 kios warung makan hangus dilalap si jago merah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap puluhan terduga teroris yang berencana menggagalkan pemilu 2024. Mereka berasal dari kelompok jamaah Ansor Daulah yang juga pendukung ISIS. Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap puluhan terduga teroris. Terduga teroris diduga berencana menggagalkan pemilu 2024. Mereka berasal dari kelompok jamaah Ansor Daulah yang juga pendukung ISIS. Dari 40 orang tersebut, 23 orang ditangkap di Jawa Barat, 11 di DKI Jakarta, dan 6 di Sulawesi Tengah. Kelompok teroris ini berasal dari jemaah Daulah yang juga pendukung ISIS. Ada yang disebut dengan kegiatan yang terencana oleh kelompok ini untuk menggagalkan atau untuk mengganggu jalannya pesta demokrasi pemilu. Karena dari keterangan yang disampaikan oleh beberapa tersangka yang telah diperiksa oleh penyidik Densus 88, bagi mereka pemilu adalah rangkaian demokrasi, mana demokrasi itu adalah maksiat gitu. Demokrasi ini adalah sesuatu yang melanggar hukum. Jika ada keinginan untuk menggagalkan atau untuk mengganggu jalannya proses pesta demokrasi tersebut. Mereka berencana melakukan serangan terhadap aparat keamanan yang menjadi fokus pengamanan dalam rangkaian kegiatan pemilu tersebut. Penangkapan ini dilakukan setelah pengembangan penyelidikan dari 19 orang yang sebelumnya sudah ditangkap pada 27 hingga 28 Oktober lalu. Pemirsa, 2 anggota geng motor yang menyerang di Jalan Pakapuran, Tambora, Jakarta ditangkap polisi. Para pelaku melukai korban menggunakan celurit hingga terluka di bagian kepala dan tangan. Dua pelaku pembacokan terhadap korbannya yang terluka serius di Jalan Pekapuran, Tambora, Jakarta ditangkap petugas unit reskrim Polsek Tambora.
Penyerangan para pelaku ini bermula saat anggota geng motor bernama Luar Batang Official ini konvoi motor berboncengan dengan membawa senjata tajam. Setibanya di lokasi, rombongan menyerang warga sekitar menggunakan celurit. 2 warga jadi korban, terkena luka sabetan di bagian tangan dan kepala. Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korbannya luka berat di wilayah hukum Tambora. Kemudian Polsek Tambora melakukan olah TKP. Kami dapatkan CCTV kejadiannya bahwa ada serombongan orang tidak dikenal yang menggunakan 4 unit sepeda motor yang kita duga sebagai gangster menyerang warga di Tambora. Korban ini satu dibacok luka di kepala, satu lagi di jari tangannya sehingga menderita luka berat dan dirawat di rumah sakit. Kedua pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta. Kericuhan mewarnai demonstrasi mahasiswa di kantor Pemkab Bangkalan, Jawa Timur. Demo mahasiswa dilatar belakangi dugaan pungutan liar di sejumlah sekolah negeri. Saling dorong terjadi saat ratusan mahasiswa menggelar demonstrasi di halaman kantor Pemkab Bangkalan. Para mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor Pemkab Bangkalan. Para mahasiswa geram karena tak ada pejabat Pemkab Bangkalan yang menemui demonstran. Dalam orasinya mereka mempersoalkan dugaan praktek pungli di dunia pendidikan oleh sejumlah oknum pejabat sekolah negeri di Bangkalan. Dugaan praktek pungli diantaranya keharusan membeli seragam maupun atribut sekolah melalui koperasi sekolah yang harganya memberatkan wali murid. Menyuarakan hak-hak anak, hak-hak orang-orang yang ingin sekolah, ingin mendapatkan jasanya, ingin mendapatkan haknya yang dituntut oleh pemerintah, penegak hukum, serta mengambil kebijakan yang tidak bertanggung jawab. Tak hanya masalah dunia pendidikan, mahasiswa juga menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh para petani, mulai dari distribusi pupuk hingga tuntutan transparansi kelompok tani di Kabupaten Bangkalan. Mahasiswa yang menerobos barikade pengamanan polisi kemudian menyisir setiap ruangan Pemkab Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa pemirsa juga terjadi di depan gedung Kementerian Keuangan di Jakarta. Masa menuntut pemberantasan dugaan mafia aset di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Investor Indonesia kawan-kawan. Kalau bukan kalian, Sejumlah pengunjuk rasa dari Aliansi Pergerakan Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia mencoba menerobos masuk gedung Kementerian Keuangan di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat dengan cara menggoyang-goyangkan pagar. Para demonstran menuntut pemberantasan dugaan adanya mafia aset di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Masa meminta agar lembaga tersebut dibubarkan karena hanya merugikan keuangan negara. Agar seluruh direksi LPBI dinonaktifkan agar dapat menjalani pemeriksaan. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua adalah kami menuntut agar aset-aset perusahaan kreditur yang dipalitkan atau dileleng agar dinilai secara transparansi sehingga tidak merugikan pelaku usaha. Meski gagal memasuki gedung Kementerian Keuangan, masa akhirnya membubarkan diri setelah menyuarakan aspirasinya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya. Informasi lainnya pemirsa, selain autopsi jenazah ayah dan anak balita yang tewas di Koja, tim dokter Rumah Sakit Polri juga memberikan penanganan medis pada istri korban. Untuk penyelidikan lebih lanjut, dokter juga melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap istri korban. Hingga kini kematian ayah dan anak balitanya di Koja, Jakarta masih misteri. Untuk menyelidiki penyebab kematian, tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga memberikan penanganan medis terhadap istri korban. Selain memperbaiki kondisi fisik, dokter juga melakukan pemeriksaan kejiwaan untuk menggali informasi lebih dalam. Jadi karena mungkin sudah beberapa hari tidak makan, kemudian kondisinya kita periksa HP-nya rendah, kemudian kondisinya lemas dan sebagainya. Mungkin dalam beberapa hari ini baru penyidik bisa meminta keterangan daripada istrinya.
Usai diotopsi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah ayah dan anak balitanya yang ditemukan membusuk di koja dimakamkan keluarga. Selain itu, anggota Inafis dan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah korban di Jalan Balai Rakyat 5. Olah TKP dilakukan untuk mencari dan melengkapi bukti-bukti yang telah ditemukan sebelumnya. Seluruh bagian rumah ditelusuri termasuk mobil dan motor korban serta bagian balkon dan juga atap rumah. Usai olah TKP, polisi membawa sejumlah dokumen, ponsel, serta obat-obatan dari rumah tersebut. Polisi juga meminta keterangan sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, jenazah ayah dan balita yang membusuk ditemukan Babinsa Koramil 01 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko bersama warga di sebuah rumah Jalan Balai Rakyat Koja Jakarta Utara. Selain itu, Serda Bambang Dwi Ratmoko juga menyelamatkan anak dan istrinya yang masih hidup. Ternyata masih hidup yang umur 4 tahun yang anak cewek. Akhirnya kita keluarin. Terus yang satunya kita lihat udah meninggal, yang anak yang umur 2 tahun, yang laki-laki yang meninggal. Posisinya ya nungging di bawah di lantai. Sedangkan anaknya yang cewek ini di kasur, di atas kasur. Kalau yang mayat yang anaknya ini di kamar, ya kondisinya ya udah ini bengkak. Jadi udah bengkak, kayak kulitnya itu terkelupas gitu. Kulitnya. Nah, kalau keadaan nggak pakai celana itu anaknya yang laki-laki. Nah, kalau yang masih hidup Bang, kalau yang masih hidup, nah ya kondisinya ya lemas. Jadi nangis. Oh, nangis ya. Ada nangis, habis itu kita amanin, ya kita ambil dari dalam kamar, kita keluarin, nangis kejer. Sebenarnya dari luar nggak kelihatan, nggak kedengaran, karena tertutup semua. Jadi kita dari luar aja nggak nyium bau, enggak. Setelah pintu dibuka itu baru keluar tuh bau. Berarti jendela semua ketutup semua. Pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Memang rumah itu posisinya acak-acakan di dalam rumah itu. Jadi baju apa berantakan semua. Terus di teras itu ada berantakan itu permainan anaknya. Jadi anaknya itu cuma main di teras. Terus habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, udah sadar kan, ditanya, katanya itu bukan suami saya yang meninggal, di bidan itu dikasih makan, ya itu ya anaknya itu langsung seger gitu, makan. Polres Subang, Jawa Barat memusnahkan ribuan botol miras hasil razia selama 4 bulan terakhir. Razia dilakukan akibat banyaknya korban jiwa akibat miras oplosan. Pasca meninggalnya 13 orang akibat pesta minuman keras, Polres Subang rutin melakukan razia. Polres Subang terus menggerakkan polsek-polsek untuk melakukan razia perdagangan miras hingga pelosok. 9.000 botol miras oplosan hasil razia di kios ilegal dimusnahkan polisi di halaman Mapolres Subang. Selain mengganggu ketertiban, miras juga bahaya dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa di Kabupaten Subang. 9.200-an. 9.200-an botol yang kita amankan kurun waktu masa kepemimpinan kami di Polres Subang, yaitu bulan Juni sampai bulan Oktober, kurang lebih 3 bulan lebih. Hasilnya 9.217 botol. Polres Subang juga mengajak berbagai pihak untuk ikut menyuarakan bahaya miras serta melaporkan jika terdapat penjualan miras ilegal. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, Polresta Banyumas, Jawa Tengah akhirnya menetapkan pengelola wahana jembatan kaca yang menewaskan satu pengunjung menjadi tersangka. Selain tidak memiliki izin, wahana jembatan kaca yang pecah ini juga tidak memiliki sertifikat uji kelayakan.
Setelah memeriksa 16 saksi, Polresta Banyumas menetapkan pengelola wahana jembatan kaca Hutan Pinus Limpa Kuwus yang pecah menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan ditemukan wahana jembatan kaca yang pecah ini tidak memiliki sertifikat uji kelayakan. Tak hanya itu, wahana jembatan kaca yang sudah beroperasi selama 11 bulan juga tidak berizin serta dibangun bukan oleh ahli konstruksi. Dia yang mendesain sendiri ya jembatan kaca tersebut, kemudian tidak mempunyai izin, kemudian juga tidak ada standar operasional prosedur, kemudian selain itu juga tidak ada kajian-kajian untuk keselamatan ketika itu dioperasionalkan atau standar kelayakan ketika itu dioperasionalkan. Selain menangkap tersangka, Polresta Banyumas juga menyita barang bukti berupa serpihan kaca jembatan, busa bantalan kaca, serta tiket. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 359, subsidiar pasal 360 KUHP karena kelalaian yang menyebabkan kematian. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews. Informasi berikutnya dari Jawa Barat, pemirsa, aksi perundungan melibatkan seorang siswi di kota Depok mengakibatkan korban mengalami luka. Polisi langsung turun tangan mendalami kasus tersebut. Aksi penganiayaan seorang siswi di kota Depok, Jawa Barat terekam kamera. Tampak pelaku yang mengenakan celana berwarna hijau menarik rambut korban hingga terjatuh ke aspal. Setelah korban terjatuh, secara membabi buta pelaku memukul dan menendang korban. Aparat Satuan Reskrim Polres Metro Depok yang menerima laporan penganiayaan ini pun langsung mengamankan pelaku yang masih di bawah umur di tempat tinggalnya di wilayah Sawangan, Kota Depok. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksinya lantaran dimintai oleh seorang temannya karena kesal hubungan dalam berpacaran diakhiri oleh korban. Kemudian mereka berselisih dan ada satu saksi masih kita pendalaman, seorang anak di bawah umur, laki-laki, dengan cara memprovokasi pelaku N dengan cara mengatakan ayo pukul. Polisi masih memeriksa 5 orang saksi terkait kejadian ini. Kasus ini ditangani Polres Metro Kota Depok. Dari Depok,